Warga menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa jenazah korban penggusuran ke kantor wali kota Batam. Kapten kapal barang ditemukan meninggal dunia di dalam kapalnya saat bersandar di Pelabuhan Bongkar Muat Tanjung Pinang. Kontestan Ratu Kecantikan Miss USA 2011 asal Connecticut, Regina Turner, tengah menjadi perbincangan internasional. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Sebuah video yang menayangkan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara yang menginjak kepala warga Papua sedang viral di masyarakat media sosial Indonesia. Netizen Indonesia membicarakan aksi kekerasan oknum anggota TNI Angkatan Udara kepada warga Papua. Dalam video tersebut terlihat dua oknum TNI dengan seragam lengkap menginjak kepala seorang warga di Papua. Dikutip dari media CNN Indonesia, Selasa 27 Juli 2021, aksi yang kini viral tersebut terjadi pada Senin 26 Juli di Jalan Raya Mandala. Pada saat itu, personel Satpam AU berinisial Serda D dan Prada V hendak membeli makan di rumah makan Padang dan melihat pertengkaran antara seorang pria mabuk dan penjual bubur ayam. Aksi warga Papua yang mabuk tersebut meresahkan pedagang karena sering melakukan pungutan liar. Kedua oknum lantas meringkus warga yang mabuk. Namun, aksi personel TNI AU diikuti dengan menginjak kepala warga, sehingga tertangkap kamera dan langsung viral di dunia maya. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo meminta maaf atas beredarnya video kekerasan yang dilakukan anggotanya. Fajar memastikan, kejadian tersebut murni kesalahan oknum anggota TNI AU di lapangan dan tidak ada hubungannya dengan perintah TNI sebagai institusi. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Fenomena cincin matahari menghiasi langit Tanjung Pinang siang tadi. Fenomena terbilang jarang terjadi ini membuat banyak warga memburunya sebagai objek foto maupun video. Momen langka ketika matahari dilingkari cahaya berbentuk cincin atau sering disebut dengan fenomena halo matahari menjadi tontonan warga Tanjung Pinang siang tadi. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena ini merupakan hal yang wajar dan terjadi disebabkan adanya pantulan cahaya di sekitar matahari oleh kristal es pada awan. Yang cahaya matahari tadi itu dipantulkan kembali oleh awan-awan tinggi tadi gitu, sehingga membentuk suatu cahaya yang berbentuk cincin di sekitar matahari gitu. Biasanya fenomena ini sering terjadi atau gimana? Fenomena ini sebenarnya sering terjadi ya, bukan hal yang jarang terjadi karena biasa terjadi ketika langit itu sedang cerah gitu. Bisa terjadi pada siang hari itu biasa terjadi karena adanya sinar matahari, dan juga malam hari yang disebabkan oleh adanya sinar dari bulan. Biasanya berapa lama berlangsung? Berlangsungnya itu tergantung posisi matahari dan awan-awan tinggi tadi itu kalau ininya terjadi. Rahmat Ridho, salah satu warga Tanjung Pinang, mengaku takjub melihat kejadian cahaya berbentuk cincin melingkari matahari itu. Ridho menyebutkan dirinya mengetahui fenomena alam itu dari kehebohan warga yang ramai melihat ke langit. Sebenarnya nggak sengaja sih bang, pas lagi kan dari keluar warung nengok warung pada lihat ke atas, jadi penasaran juga dong, jadi lihatlah ke atas, rupanya cincinnya jadi bagus gitu, kayak dikelilingin cincin gitu dia bang, jadi bagus
jadi kalau dibiarin gitu aja kan sayang kan, jadi makanya saya kasih sedikit foto. Fenomena ini merupakan salah satu momen yang layak diabadikan karena keindahannya dan kemunculannya yang terbilang jarang. Seperti dokumentasi rekaman selang waktu yang berhasil direkam oleh tim UTV berikut ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Warga Pasar Induk, Jodoh, Batam melakukan aksi protes dengan membawa jenazah Francisca ke kantor wali kota Batam. Aksi ini merupakan buntut dari proses penggusuran di Pasar Jodoh yang diduga menyebabkan salah satu warganya, Francisca Suran, syok hingga meninggal dunia. Penggusuran Pasar Induk Jodoh, Batam, Kepulauan Riau memakan korban Senin 26 Juli. Warga Pasar Induk tak terima dan meminta aparat bertanggung jawab. Warga penghuni Pasar Induk membawa jenazah Francisca Suran ke kantor wali kota dan DPRD Kota Batam. Meminta belas kasih untuk mengosongkan Pasar Induk jangka 1 minggu, tapi nggak direspon. Koordinator aksi, Ponathan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes warga Pasar Induk yang meminta keadilan kepada pemerintah Kota Batam atas penggusuran Pasar Induk Jodoh. Ia dan para pendemo lainnya mengaku kecewa sebab pemerintah Kota Batam tidak satupun yang keluar merespon aksi mereka. Komunitas Pasar Induk melaporkan kejadian ini ke Polda Kepri lalu ditolak. Lalu mereka bersama-sama mendatangi Pemko dan DPRD. Ternyata pada hari ini tak satu pun anggota dewan yang keluar untuk menjawab pertanyaan rakyat. Saya kira itu. Sampai saudara kami menghilangkan nyawa gara-gara bapak. Pihaknya meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk menanggapi serius tuntutan yang mereka berikan. Saya lembaga investigasi Tipikor. Bang, dari kerabat ada bang? Hah? Yang dari kerabatnya ada nggak yang mewakili? Ada nomornya nggak? Nanti kita aja. Sebenarnya ya? Kan mereka mohon. Oke. Bang, bisa dijelasin bang, aksi apa ini bang? Ini aksi menuntut keadilan atas perlakuan pemerintah Kota Batam atas penggusuran yang di Pasar Induk sehingga mengakibatkan satu orang pedagang di sana meninggal dunia karena saya dengar kabarnya shock karena penggusuran itu. Setelah shock beberapa jam kemudian meninggal. Saya mohon untuk pemerintah Kota Batam untuk menanggapi serius. Ini kan rakyat sedang kesusahan. Tolonglah diperhatikan. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri. Kalau diterapkan PPKM ya, masa akan dibuat peraturan PPKM tapi aparat datang berbondong-bondong. Kan sudah melanggar PPKM juga kan? Bang, Oke, makasih. Ada delegasi dari pihak keluarga ke abang? Oh tidak ada, saya murni secara independen. Oh iya. Oke, makasih bang ya. Aksi tersebut tidak berlangsung lama. Usai mengarah jenazah Francisca ke kantor DPRD dan Pemko Batam, para pengunjuk rasa langsung menuju tempat pemakaman. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad meminta Kementerian Kesehatan segera melunasi tunggakan anggaran BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19 di RSUD Provinsi Kepri yang telah mencapai 25 miliar rupiah. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengharapkan Kementerian Kesehatan segera melunasi tunggakan anggaran BPJS Kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib yang telah mencapai 25 miliar rupiah. Ya, kemarin kita minta tambahan 150.000 rapid antigen dan itu sudah kita rinci kemarin dengan surat dan dalam rapat Zoom juga. Termasuk kita minta percepatan pembayaran kewajiban Kementerian Kesehatan yang sampai hari ini belum menuntaskan pembayaran untuk penanganan COVID yang melalui BPJS ke rumah sakit umum daerah provinsi kita. Nilainya sampai mau 25 miliar. Menurut Gubernur Kepri, dana BPJS Kesehatan yang menunggak sejak November 2020 hingga Mei 2021 harus segera terlunasi. Dikarenakan anggaran tersebut dapat mendukung jalannya pengadaan obat-obatan untuk pasien umum maupun pasien COVID-19.
Selain itu, Ansar juga meminta agar Kementerian Kesehatan dapat segera menambah pasokan alat tes usap antigen dan segera menyalurkan obat-obatan seperti remdesivir serta antivirus lainnya ke Provinsi Kepri, dikarenakan antivirus di Kepulauan Riau mulai sulit didapatkan. Permintaan ini disampaikan Gubernur Kepulauan Riau saat mengikuti rapat koordinasi bersama Kemenkes RI. Obat-obatan kita usulkan. Obat kita masih relatif minim prosentasenya. Seperti apa namanya, Pastir itu apa? Saya nggak tahu. Iya, ada Pak. Itu kita hanya punya stok 6%. Baru dia Ya, nanti kita juga melalui APBD inventaris mana-mana obat yang masih harus kita beli. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Seorang penjual tabung oksigen berinisial A mematok harga tak wajar untuk satu buah tabung oksigen. Karena telah meresahkan masyarakat, pelaku kini diamankan tim intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Tim intelijen Kejaksaan Negeri Kejari Surabaya mengamankan penjual tabung oksigen yang mematok harga tak wajar. Pelaku berinisial A diketahui tercatat sebagai salah seorang pegawai perusahaan jual beli alat kesehatan PT FM di Surabaya. Dari A, petugas menyita 2 unit tabung oksigen berukuran 1 meter kubik sebagai barang bukti. Sementara A diserahkan ke Polrestabes Surabaya untuk diproses hukum lebih lanjut. A diketahui menjual tabung oksigen ukuran 1 meter dengan harga di atas kewajaran, yakni senilai 4,5 juta rupiah per unit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, harga tabung oksigen ukuran 1 meter kubik seharusnya berkisar Rp700.000 hingga harga termahal Rp850.000 per unit. Tabung oksigen menjadi salah satu barang yang paling diburu selama masa pandemi COVID-19 dan juga karena banyak warga yang melakukan isolasi mandiri. Dari informasi sejumlah warga, diketahui banyak praktek penjualan tabung gas oksigen 1 meter kubik yang harganya naik drastis, bahkan mencapai 2 kali lipat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Angka kasus perceraian di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dalam 2 tahun terakhir diketahui mengalami peningkatan. Mayoritas penyebab perceraian dikarenakan persoalan ekonomi. Melemahnya kondisi ekonomi disebut sebagai alasan utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Natuna. Perkara perceraian di Natuna terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut laporan Pengadilan Agama, jumlah perkara perceraian di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sebanyak 221 perkara, terdiri dari 153 perkara cerai gugat dan 59 perkara cerai talak. Pada tahun 2020, perkara cerai sebanyak 219, dengan rincian 182 cerai gugat dan 37 cerai talak. Sedangkan untuk tahun 2021, terdapat 156 perkara cerai dengan rincian 126 untuk cerai gugat dan 30 perkara cerai talak. Jadi kalau secara grafis tentu saja bisa kita katakan bahwa perceraian meningkat, meskipun bisa saya katakan tidak signifikan sebetulnya, tapi tetap grafiknya ada peningkatan. Samsul mengatakan meningkatnya kasus perceraian disebabkan melemahnya perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Baik. Kalau faktor yang terjadi memang berdasarkan persidangan yang kami lalui, itu memang satu lebih banyak karena faktor ekonomi, dan itu tidak menutup kemungkinan karena adanya COVID-19 yang juga berdampak pada masalah perekonomian, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, Samsul mengatakan perceraian yang terjadi di Kabupaten Natuna juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Kedua, sesungguhnya banyak juga terjadi perceraian karena masalah miskomunikasi dalam keluarga, di mana suami maunya seperti ini, sementara istri menginginkan hal lain, akhirnya tidak ketemu, akhirnya terjadi cekcok dan seterusnya. Di samping itu juga pihak ketiga juga banyak yang menjadi faktor, baik itu dari orang tua, mertua, maupun wanita lain atau laki-laki lain juga menjadi faktor. Di samping itu, faktor lain karena memang salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana kemudian pernikahan itu akan bisa tetap dilangsungkan, dipertahankan kalau sudah bisa lama bahkan tidak diketahui alamatnya. Kira-kira itu. Baik. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Kontestan Ratu Kecantikan Miss USA 2011 asal Connecticut, Regina Turner, tengah menjadi perbincangan internasional. Istri dari dokter spesialis tulang belakang ternama di Manhattan, New York, Han Jo Kim,
diduga menjadi PSK kelas atas oleh suaminya sendiri. Regina Turner, wanita pentolan Miss USA yang berusia 32 tahun ini digugat cerai suaminya. Ia diduga menjadi PSK kelas atas setelah suaminya menemukan perbincangan tak senonoh antara sang istri dan seorang pria di komputer rumah mereka. Han Jo Kim, suami dari Regina, mengungkapkan, aktivitas istrinya ini telah berlangsung sejak 2015. Pernyataan tersebut ia tuliskan dalam surat gugatan perceraiannya. Regina diduga meraup uang hingga 10 miliar rupiah dari hasil jual jasa tersebut. Regina Turner dan Han Jo Kim diketahui telah menikah sejak tahun 2015 dan tinggal di apartemen mewah di New York. Dan selama 5 tahun pernikahan mereka, Regina jarang berada di kediaman mewahnya. Ia selalu beralasan pergi ke luar negeri bersama teman-temannya untuk melakukan perjalanan bisnis. Namun sang suami menduga istrinya menggunakan kesempatan tersebut untuk berkencan bersama para pria kelas atas. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. Saudara, Kapten kapal KM Jaya Abadi, Berianto, ditemukan meninggal dunia di dalam kapalnya saat bersandar di Pelabuhan Bongkar Muat Sungai Jang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rabu 28 Juli sekitar pukul 6 pagi tadi. Pria berusia 40 tahun, Berianto, seorang kapten kapal KM Jaya Abadi, ditemukan tak bernyawa di kapalnya. Peristiwa ini diketahui setelah kapalnya bersandar di Pelabuhan Bongkar Muat di Sungai Jang, Tanjung Pinang. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Berianto diketahui sempat mengeluhkan sakit dan mengeluarkan batuk darah. Belum sempat mendapat penanganan medis, Berianto ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kapal. Kepala Unit Satuan Polisi Perairan Satpol Air Polres Tanjung Pinang, Ajun Inspektur Polisi 1 Aibtu Freddy Simanjuntak mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, dugaan sementara korban meninggal dunia karena sakit. Dari hasil pemeriksaan rapid test antigen terhadap jenazah, hasilnya diketahui negatif. Untuk kepentingan penyidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Tanjung Pinang untuk dilakukan visum. Nama Deriansa, umur 40 tahun, dia dari Selat Panjang. Dan kebetulan beliau adalah kapten kapal Jaya Abadi, sembako ya. Kronologis awalnya? Kronologisnya sih menurut sementara keterangan daripada saksi ABK itu sakit setelah dari semalam, tadi pagi sekira jam 7 ya dia batuk keluaran darah. Menurut keterangan salah seorang kru kapal KM Jaya Abadi, Yandi, sekitar pukul 5 pagi Berianto diketahui bangun tidur dan mengeluh kesakitan dan batuk-batuk. Dia sempat minta air putih dan memijat badannya yang terasa sakit. Karena khawatir dengan sakit yang diderita sang kapten, ia berinisiatif untuk mencari pertolongan. Namun, sesaat setelah ia kembali, Berianto sudah meninggal dunia. Jadi kawan 2 orang dari pertolongan ke atas nyari mobil. Nyawa udah terselamatkan. Emang sering mengeluhkan sakit ya? Ya dari semalam udah Mana jenazahnya? Udah sini Pak. Sudah apa Pak? Dari semalam udah mulai batuk berdarah Pak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan. Kepolisian Resor Kota Bogor, Jawa Barat berhasil membongkar kasus pencurian ikan jenis arwana red dengan total kerugian mencapai 24 miliar rupiah. Ikan arwana, ikan peliharaan yang harganya dapat mencapai puluhan juta rupiah per ekor ini sering menjadi sasaran empuk aksi pencurian. Seperti yang terjadi di tempat budidaya ikan arwana Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor. Sebanyak 400 ekor ikan arwana red dinyatakan hilang dicuri. Nilai kerugiannya tak tanggung-tanggung, mencapai 24 miliar rupiah. Menurut Kapolres Bogor AKBP Harun, saat konferensi pers di Mapolres Bogor, aksi pencurian melibatkan 4 orang tersangka, yakni karyawan budidaya ikan berinisial UG,
dibantu dua rekannya berinisial WH dan UY, serta ES sebagai penadah. Untuk tersangka WH dan UY, hingga saat ini masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Kronologi pencurian ungkap Harun dengan cara dipancing secara manual. Hasilnya dijual kepada penadah ES dan juga kepada pembeli lain secara eceran. Ikan arwana kecil dijual Rp500.000, sementara arwana besar dijual Rp5 juta per ekor. Tersangka 5 kali berarti ya? Terus-terusan. Jadi dari tahun akhir 2019, hampir setiap minggu kita langsung terus dia ngambil. Dan penyampaian sampai ada 110 ke ES, ada sampai 200 ke BK, BD, 200 sampai 90 yang besar ke BD, BK ada 15, kemudian yang SD 15. Tapi yang itu semuanya. Untuk tersangka UG dijerat pasal 363 KUHP atau pasal 372 KUHP. Sedangkan tersangka ES dijerat pasal 480 KUHP. Dari Bogor, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Amerika Serikat menyatakan menarik penuh pasukannya dari Irak dan siap kembali jika ISIS kembali bangkit. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menarik penuh pasukannya dari medan tempur Irak. Pernyataan itu disampaikan Joe Biden di Gedung Putih, Washington, D.C. Biden menyatakan, meski menghentikan misi tempur dengan Irak, tapi Amerika Serikat tidak akan diam ketika ISIS kembali bangkit. Our role in Iraq will be as a dealing with it's just to be available to continue to train, to assist, to help, and to deal with ISIS as it arrives. But we are not going to be by the end here in a combat. Amerika Serikat menyatakan berkomitmen untuk melawan terorisme dan berjuang bersama Irak untuk menjaga stabilitas kawasan. We're also committed to our security cooperation. Our shared fight against ISIS is critical for the stability of the region, and our counterterrorism cooperation will continue even as we shift to this new phase we're going to be talking about. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan U News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.